Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Mardiana dengan nomor induk mahasiswa 2110101048. Tampilnya saya di sini untuk merangkum beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya yang bernama Pak Agus Siswanto dengan gelarnya. Baik teman-teman, saya di sini ingin menjelaskan beberapa materi tentang manajemen asuransi. Dari pertemuan pertama dan hingga pertemuan ke-7, saya akan menjelaskan materi tentang asuransi. Saksikan ya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama tentang pengertian asuransi, sejarahnya bagaimana, resiko kalau kita pakai asuransi bagaimana, dan regulasi tentang asuransi. Nah, yang akan saya jelaskan kepada kalian semua tentang sejarah atau asuransi itu yang konvensional terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, kita masuk ke pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang yaitu penanggung dan tertanggung, di mana penanggung mengikatkan diri untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diderita oleh tertanggung, atau sebuah tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang pada waktu yang akan datang dengan menerimanya premi yang tertanggung. Nah, bagaimana nih sejarah asuransi? Kapan mulanya ada di Indonesia? Asuransi sudah ada sejak zaman kuno, teman-teman. Pada masa itu, orang-orang sudah memiliki kesadaran untuk saling membantu dalam menghadapi resiko kerugian. Salah satu bentuk asuransi tertua adalah tolong-menolong, asuransi tolong-menolong, dalam menghadapi bencana alam seperti kebakaran dan banjir. Nah, di Indonesia, asuransi mulai dikenal pada abad ke-19. Perusahaan asuransi pertama di Indonesia adalah NIAM. Singkatannya NIAM. Saya payah nih menyebutkannya karena ini bahasanya masih kayak bahasa Latin ya teman-teman. Yaitu Nederlandse Insiche Asuranti Matasipich. Susah teman-teman dibilang, makanya kayak gitu. Dengan singkatan NIAM atau NIAM. NIAM ini didirikan pada tahun 1849. NIAM juga menyediakan asuransi kebakaran, asuransi pengangkrutan, dan asuransi jiwa. Ini teman-teman sejarah singkat dari asuransi. Nah, selanjutnya, bagaimana resiko kalau kita mengambil asuransi ini? Risiko adalah suatu kemungkinan yang terjadi. Terjadi kerugian atau kehilangan. Risiko dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Nah, yang pertama kita bahas dulu risiko murni itu bagaimana. Risiko murni adalah risiko yang hanya menimbulkan kerugian tanpa ada kemungkinan memperoleh keuntungan. Contoh risiko murni adalah kebakaran, kecelakaan, dan kematian. Nah, risiko spekulatif itu apa? Risiko spekulatif itu adalah risiko yang dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan. Contoh risiko spekulatif adalah risiko investasi. Kalau kita investasi kan bisa menimbulkan kerugian ataupun kerugian ataupun keuntungan. Kita kan nggak tahu. Kita hanya berinvestasi di suatu aset gitu, di suatu tempat. Kita belum tahu nih kayak mana ke depannya. Apakah kita bisa mendapat keuntungan atau kerugian. Nah, itu namanya risiko spekulatif. Kita harus siap dengan risiko itu. Atau juga risiko perdagangan atau risiko pertanian gitu, teman-teman. Nah, bagaimana nih regulasi asuransi? Asuransi itu merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang diatur oleh pemerintah. Di Indonesia, asuransi ini diatur oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan asuransi agar terjamin perlindungan kepada masyarakat dan agar asuransi dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Itu regulasi yang dipegang langsung oleh OJK ya teman-teman. Ingat,
Kalau asuransi ini adalah lembaga yang non-bank, tidak taruh di bank, gitu. Oke, lanjut. Jadi bisa disimpulkan asuransi ini merupakan salah satu instrumen yang paling penting untuk mengelola resiko. Asuransi dapat membantu masyarakat untuk melindungi diri dari kerugian yang mungkin terjadi. Jadi teman-teman boleh cerita sedikit, aku juga mempunyai asuransi, namanya asuransi pendidikan. Yang dimana orang tuaku itu mengasuransikan diriku kayak asuransi ini kayak tabung, kayak tahu nggak kita main arisan. Nah, asuransi ini kayak arisan. Jadi kita kayak setiap bulan atau tergantung apa kesepakatannya antara tertanggung sama penanggung, kayak menitipkan uang beberapa baru sampai saatnya tiba. Kayak misalnya aku nih, aku dari TK diasuransi oleh orang tuaku sampai tamat SMA. Jadi resiko yang akan datang kami nggak tahu. Apakah itu akan menjadi kecelakaan atau bagaimana? Ah, kita kan, tapi pengalaman pribadi aku teman-teman itu, aku udah ada asuransi pendidikan dari TK sampai SMA. Baik teman-teman, kita akan beralih ke PowerPoint yang sudah dibuatkan oleh dosen saya tentang filosofi, dasar hukum, dan prinsip pengelolaan dana dalam asuransi syariah. Yang saya jelaskan tadi kan asuransi yang konvensional atau yang umum. Nah, yang di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Oke, kita masuk. Filosofi asuransi syariah. Asuransi syariah ini merupakan salah satu sarana dalam pengendalian risiko secara finansial melalui mekanisme yaitu risk sharing sebagai alternatif risk transfer yang digunakan untuk asuransi konvensional. Nah, selanjutnya perintah untuk saling bekerja sama dan saling membantu. Di sini kita bilang dalil dari asuransi syariah adalah dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Itu di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Di sini kan sudah jelas tentang tolong-menolong. Asuransi sendiri kan itu, asuransi kan tolong-menolong. Sudah jelas kan teman-teman? Apa maksud dari asuransi itu? Untuk saling tolong-menolong. Nah, selanjutnya, asuransi syariah berdasarkan fatwa MUI dan peraturan Menteri Keuangan, asuransi syariah ini disebut juga dengan takmin, takaful, dan tadamun. Adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk. Memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Itu diambil oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21 DSN MUI 10/2001. Asuransi ini berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong atau disebut dengan ta'awun. Nah, tolong-menolong ta'awun melindungi itu takafuli di antara para peserta melalui pembentukan perkumpulan dana, yaitu dana tabaruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Itu dikutip oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK 010/2010. Di sini kita masih membahas tentang asuransi syariah itu. Asuransi syariah itu ialah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis. Dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian atau kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta yang pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besar yang telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, ini
jelas juga ya teman-teman tentang bagaimana tadi kayak asuransi syariah, asuransi konvensional. Di sini juga ada kayak resiko gitu, resiko yang bakal dirasakan oleh penanggung atau tertanggung. Kita lanjut. Nah, asuransi syariah ini adalah yang tadi sama kayak tadi, tapi ini lebih diperincikan teman-teman. Asuransi syariah itu adalah kesepakatan tolong menolong, saling menanggung, yang disebut dengan ta'awun dan takaful. Dipenuhi prinsip keadilan. Nah, asuransi syariah ini menarik teman-teman, karena di sini kan berlandaskan oleh syariah. Maka dipenuhi prinsip adil, amanah, tawazun, maslahah, dan syumul. Dipenuhi prinsip keadilan yang disebut dengan tadi adil, dapat dipercaya, amanah, keseimbangan, tawazun, kemaslahatan, maslahah, dan keuniversalan, syumul. Nah, asuransi syariah juga tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, misalnya ketidakpastian atau gharar, perjudian maisir, bunga riba, penganiayaan, suap, riswah, maksiat, dan objek haram. Nah, asuransi itu tidak ya, atau menolak tentang itu. Dan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana. Asuransi ini adalah perusahaan yang bertindak sebagai pengelola dana tabarruk. Kontribusi peserta ke dalam dana tabarruk. Begitu teman-teman. Fatwa DSN 053/DSN MUI _3/2006 menjelaskan tentang akad tabarruk. Pada asuransi syariah ini adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah yang tujuannya kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarruk, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut. Pertama itu diperlakukannya seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarruk. Yang kedua, disimpan sebagai dana itu disimpan sebagian, dibuat dana cadangan dan akan dibagikan sebagai lainnya. Kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria manajemen atau manajemen risiko. Nah, selanjutnya itu disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Nah, gitu teman-teman. Kalau hibah ini kayak ada proses-prosesnya teman-teman, yang dimana dana yang mereka beri itu dicadangkan atau disimpan sebagian-sebagiannya. Yang pertama untuk manajemen risiko yang akan datang. Nah, yang kedua tuh untuk dibagikan kepada perusahaan asuransi. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarruk, maka perusahaan asuransi wajib menanggulanginya kekurangan tersebut dalam bentuk qard atau pinjaman. Pengembalian dana qard kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarruk. Nah, seperti gambar yang kita lihat sebelah kanan, ini kan ada surplus underwriting itu 20%. Berdasarkan fatwa tentang surplus underwriting. Oke, pesertanya 30% dapat dan perusahaan dapat 50%. Ini kayak meminjamkan uang ya teman-teman. Hal yang terlarang dalam asuransi. Apa aja nih hal-hal yang terlarang? Yang pertama pasti goror. Yang ketidakpastian itu yang sangat disisihkan ya teman-teman. Tidak dimasukkan di sini. Ketidakpastian asuransi syariah ini tidak memiliki atau itu tidak goror. Jelas gitu kan. Nah, yang kedua tuh di sini nggak ada juga judi dan utang, maisir, dilarang. Itu haram ya teman-teman, bukan dilarang lagi tapi haram. Nah, yang ketiga riba. Asuransi syariah ini tidak mengambil riba, tidak zalim juga, az-zulum, tidak menggozaliman, tidak sogok dan suap, tidak ada riswah di sini. Tidak ada kecurangan atau tatfif, maksiat tidak ada juga di sini, dan objek asuransi ini tidak ada yang haram. Jadi ini yang dilarang
dan akan berkembang terus di asuransi syariah. Apa aja yang hal-hal yang diharamkan? Kita kan pasti tahu. Teman-teman. Hal-hal yang diharamkan tuh apa aja yang kayak tadi, kayak riba, gharar, zulum, maisir. Nah, sudah jelas teman-teman. Nah, sama kayak seperti slide pertama ini kan hal-hal yang terlarang. Tentu ini hal-hal yang haram, kayak riba, gharar, zulum, riswa, maksiat, tafif, itu kan hal-hal yang haram. Nah, pengertian asuransi textbook konvensional. Nah, tadi kan kita menjelaskan tentang asuransi syariah. Ini kita akan menjelaskan lagi tentang asuransi konvensional. Asuransi selalu dikaitkan dengan resiko sebagaimana pendapat para ahli. Dari DS Ansel dalam bukunya Elements of Insurance menyatakan bahwa asuransi selalu berkaitan dengan resiko. Kalau menurut Robert Emer and Emerson Kemek dalam bukunya Principle of Insurance menyatakan bahwa suatu pengalihan risiko, transfer of risk, disebut asuransi. Nah, apa sih perbedaan asuransi syariah dan konvensional? Nah, yang pertama kita menjelaskan tentang konsepnya dulu. Perbedaan konsepnya itu, asuransi syariah itu sekumpulan orang yang saling bantu-membantu, saling menjamin dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarung. Nah, kalau asuransi konvensional itu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Jadi sudah jelas teman-teman. Konsepnya saja sudah beda ya. Kalau asuransi itu kan kalau asuransi syariah itu tentang tolong menolong, bekerja sama. Tapi kalau di konvensional ini kayak tentang mengikatkan diri kepada tertanggung dan menerima premi asuransi, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya perbedaan dari asal usulnya bagaimana? Asal usul asuransi syariah ini dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang, kemudian disyahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama dunia, konstitusi Madinah yang dibuat langsung Rasulullah. Kalau asal-usul asuransi konvensional dari masyarakat Babilonia 4000 atau sampai 3000 sebelum Masehi, yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi, dan tahun 1666 Masehi di Covent Garden, London berdirilah Lloyd's of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Nah, selanjutnya ini perbedaannya dari tentang maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Sudah jelas ya teman-teman ya. Asuransi syariah ini bersih, tidak ada gharar, masih riba. Tapi kalau si asuransi konvensional ini tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya maisir, gharar, dan riba. Hal ini diharamkan dalam muamalah, begitu teman-teman. Kita bukan menjatuhkan, tapi di sini kita mengulik perbedaan antara dua asuransi, teman-teman. Nah, selanjutnya Dewan Pengawasan Syariah. Asuransi syariah ini yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kalau asuransi konvensional tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah syariah. Jadi asuransi syariah ini pengawasnya kan udah jelas, operasi perusahaan, praktek muamalah. Tapi kalau konvensional ini tidak ada dewan pengawasan. Dia tuh kayak dari perusahaan langsung sendiri, tidak ada pengawas syariahnya. Tidak ada praktek tentang kaidah-kaidah. Kalau asuransi syariah kan prakteknya kan muamalah. Nah, kalau konvensional ini tidak ada praktek-praktek teman-teman, sehingga ya kita tahu sendiri. Nah, perbedaan mereka dari sisi akad. Sisi akad asuransi syariah ini memakai akad tabaruk dan akad tijarah, mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya. Kalau asuransi konvensional itu menggunakan akad jual beli, akad muawadah, akad idzan, akad gharar, dan akad mulzim. Nah, apalagi teman-teman? Perbedaan dari jaminan gitu atau resiko.
Asuransi syariah ini mengambil jaminan sharing our risk, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Kalau asuransi konvensional, dia itu kayak transfer of risk, di mana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung. Selanjutnya, perbedaan dari investasi. Investasi dari asuransi syariah ini dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam, bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang. Kalau konvensional itu bebas melakukan investasi dimanapun, di batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Begitu teman-teman. Pokoknya di sini asuransi syariah ini kayak intinya semua mereka melakukan itu dengan syariat Islam. Nah, bagaimana perbedaan antara kedua asuransi ini dalam kepemilikan dana? Dana yang terkumpul, kalau asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi yang terdiri dari tabaruk merupakan milik kumpulan peserta dan ujrah bagi perusahaan sebagai pemegang amanah dalam mengelola operasional. Nah, yang kedua itu asuransi konvensional. Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Nah, perbedaannya lagi tentang sumber pembayaran klaim. Asuransi syariah merupakan sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabaruk, di mana peserta saling menanggung satu sama lain. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut. Ini sama kayak prinsip satu mukmin dan mukmin itu bersaudara. Jika kalau kita sakit, maka yang saudara kita atau muslim lain juga merasa sakit. Nah, itu kayak gitu mereka sumber pembayaran klaimnya. Kalau asuransi konvensional bagaimana? Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Nah, perbedaan pendapatan perusahaan. Asuransi syariah, pendapatan perusahaannya diperoleh dari ujrah, surplus, underwriting, dan fee atau bagi hasil dari pengelolaan investasi. Tapi kalau asuransi konvensional itu keuntungannya diperoleh dari surplus underwriting sama komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah merupakan keuntungan perusahaan. Begitu teman-teman penjelasan tentang pengertian resiko asuransi baik dari asuransi syariah atau asuransi konvensional. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Nggak cuma tabungan, deposito, saham, reksadana, KPR, atau program pembiayaan lain yang ada syariahnya. Asuransi juga ada syariahnya loh. Nah, apa sih bedanya asuransi syariah sama konvensional? Mari kita simak ulasan di video kita kali ini. Asuransi syariah hadir dalam bentuk asuransi jiwa, kesehatan, maupun asuransi umum lainnya. Sama seperti asuransi pada umumnya, asuransi syariah juga merupakan produk yang ditujukan untuk memitigasi risiko di saat kita mengalami musibah atau memastikan keluarga kita yang tercinta untuk bisa melanjutkan hidup di saat kepala keluarganya sudah kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah. Perbedaan pertama asuransi syariah dan konvensional ada pada konsepnya. Kalau asuransi konvensional, konsepnya adalah risk transfer atau transfer risiko. Sementara asuransi syariah memiliki konsep risk sharing atau bisa juga disebut sebagai tolong-menolong. Jadi, nasabah asuransi syariah akan menanggung risiko satu sama lain dengan menghibahkan sebagian dana iuran yang nanti disebut dengan istilah dana tabaru. Kedudukan perusahaan asuransi di asuransi syariah adalah sebagai pemegang amanah sekaligus pengelola dana tabaru yang nanti akan diberikan upah. So, selain konsepnya beda, akadnya juga beda ya guys. Kalau di syariah kan tadi akadnya adalah tabaru, yaitu tolong-menolong. Tapi kalau akad peserta ke perusahaan asuransi adalah wakalah bil ujrah atau akad mewakilkan dengan upah. Selanjutnya, soal penyimpanan dana. Kalau di asuransi konvensional, dana yang dipakai buat membayar klaim akan disimpan di rekening perusahaan asuransi. Tapi kalau di asuransi syariah, ada yang namanya dana tabaru yang punya rekening tersendiri dan itu terpisah dari rekening milik perusahaannya. Kok beda ya? Karena pada dasarnya premi yang kamu bayarkan bakal jadi milik perusahaan asuransi. 3. Ada surplus underwriting. Dalam asuransi syariah ada istilah namanya surplus underwriting atau istilah gampangnya surplus dana tabaru. Surplus ini kadang ada, kadang enggak. Sederhananya gini, misalnya sebuah perusahaan asuransi berhasil dapat total premi 100 miliar. Sedangkan dana yang terpakai buat klaim
adalah 70 miliar, berarti masih ada kan sisa 30 miliar. Kalau di asuransi konvensional, surplus ini bisa jadi hak perusahaan, tapi nggak demikian di asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, surplus ini akan dibagikan ke seluruh peserta yang memenuhi syarat. Sebagian lagi bakal disimpan sebagai dana cadangan di dana tabaru. Dan sebagian lagi baru deh buat perusahaan asuransinya. Kalau kita sama sekali nggak pernah melakukan klaim dalam periode tertentu dan kepesertaan asuransi kita juga sudah lebih dari 1 tahun, biasanya kita bisa dapat nih surplus dana tersebut. Next, soal investasi. Biasanya di asuransi unit link nih ya. Kalau misalnya di asuransi konvensional, dana peserta bisa ditaruh di instrumen investasi manapun sesuai dengan kebijakan perusahaan asuransinya. Tapi nggak demikian di asuransi syariah. Instrumen investasi di asuransi syariah hanya boleh di instrumen yang memang sesuai dengan standar syariat Islam. Lalu ada juga perbedaan dari soal aspek pengawasan. Ada pihak lain yang dilibatkan sebagai pengawas khusus dalam kegiatan asuransi syariah. Mereka adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertanggung jawab ke Majelis Ulama Indonesia. Nah, di asuransi konvensional gimana? Nggak ada pastinya pengawas khusus seperti di asuransi syariah. Namun pada prinsipnya, baik asuransi konvensional atau syariah, semuanya wajib terdaftar dan harus nurut sama peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya ada fitur wakaf. Fitur wakaf ini cuma ada di asuransi syariah ya. Intinya dana wakaf yang terkumpul akan dikelola oleh lembaga pengelola wakaf dan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, dengan memiliki polis asuransi syariah, kamu sama saja sudah berpartisipasi dalam tindakan kebaikan. Nah, yang terakhir ini adalah soal klausul bunuh diri. Apakah jika seseorang tertanggung di asuransi jiwa tewas bunuh diri, uang pertanggungannya bisa cair? Bisa. Tapi umumnya, kalau dia sudah jadi peserta asuransi selama lebih dari 1 atau 2 tahun. Beda produk juga beda aturan. Namun dalam agama Islam, bunuh diri merupakan hal yang dilarang. Oleh karena itu, kematian akibat bunuh diri jelas nggak akan pernah bisa ditanggung sama asuransi syariah. So, itu tadi pembahasan singkat kita mengenai perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Baik teman-teman, kita akan membahas ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip dalam asuransi. Prinsip-prinsip dalam asuransi itu ada berapa ya teman-teman? Ada 9. Yang pertama itu utmost good fight. Prinsip utmost good fight atau itikat baik tertinggi adalah prinsip dalam dasar dalam asuransi yang mengharuskan kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, untuk saling terbuka dan jujur dalam memberikan informasi, termasuk informasi mengenai resiko yang akan dipertanggungjawabkan dan kemampuan finansial tertanggung untuk membayar premi. Begini teman-teman, prinsip utmost good fight ini adalah kayak kita tuh harus saling terbuka. Misalnya aku mau asuransi ke perusahaan ini. Nah, perusahaan ini harus jujur bagaimana resiko yang akan dia, kayak kita nggak tahu resiko yang akan terjadi di masa depan teman-teman. Tapi kita harus saling terbuka dan harus saling kasih kesepakatan jika mana kalau gini kayak gitu. Kita harus saling terbuka teman-teman gitu. Juga kita sebagai pihak yang memberikan asuransi, kita harus jujur uang dari mana, untuk apa aja digunakan, dan lain sebagainya, begitu teman-teman. Nah, yang kedua prinsip insurable interest. Prinsip ini atau bahasa Indonesianya ini kepentingan yang dapat dipertanggungkan adalah prinsip yang mengharuskan tertanggung memiliki kepentingan finansial terhadap aset atau orang yang akan dipertanggungkan tanpa adanya insurable interest. Kita kan sebagai penaruh asuransi kan teman-teman. Nah, kita tuh harus memiliki kepentingan finansial terhadap aset atau orang yang akan dipertanggungkan. Kita tuh kayak harus benar-benar mengasuransikan itu apa, dan sebagai perusahaan asuransi ini juga harus benar-benar mempercayakan kita, di mana mereka tuh kayak harus ada orang yang akan dipertanggungjawabkan di sini. Lanjut, yang ketiga tuh prinsip dari indemnity.
Prinsip indemnity adalah ganti rugi adalah prinsip yang mengharuskan penanggung untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya hingga batas nilai tertanggung. Ganti rugi tidak boleh melebihi nilai kerugian yang sebenarnya diderita tertanggung. Jelas kan teman-teman? Pokoknya prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip asuransi ini untuk mempercayakan kita sebagai penanggung, sebagai tertanggung untuk menginvestasikan dana kita ke perusahaan ini. Jadi, kita kan pasti kalau kita menaruhkan dana kita ke dalam suatu perusahaan, pasti kita pikirkan bagaimana kalau rugi bagaimana nanti harus ada enggak ganti ruginya atau lain sebagainya. Kita kan harus jelas dapat informasi tersebut. Makanya kita harus makanya dalam suatu perusahaan asuransi itu harus mempunyai prinsip-prinsip yang ini. Indemnity. Oke, lanjutnya subrogation yaitu hak regres. Prinsip yang memberikan hak kepada penanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tertanggung setelah penanggung memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Nah, yang kelima ini prinsip co-insurance atau asuransi bersama. Prinsip yang mengatur pembagian tanggung jawab antara dua penanggung atau lebih dalam memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Nah, yang keenam tuh prinsip contribution, yaitu kontribusi yang mengatur pembagian tanggung jawab antara dua tertanggung atau lebih dalam membayar premi asuransi jika mereka memiliki kepentingan yang sama terhadap aset atau orang yang dipertanggungkan. Nah, yang ketujuh itu kronologi. Kronologis itu prinsip yang mengatur urutan peristiwa yang menyebabkan kerugian tertanggung. Prinsip ini penting untuk menentukan apakah kerugian tertanggung tersebut termasuk dalam cakupan pertanggungan atau tidak. Pokoknya di sini kayak prinsipnya kita tuh harus jelas. Kalau misalnya kita nggak dapat hasil dari asuransi kita udah kita tanam lama-lama, kita harus bisa nih kronologinya apa, kenapa, apakah pihak perusahaan itu emang kebakaran atau emang mereka korupsi gitu harus jelas ya teman-teman kronologinya bagaimana. Kalau mereka nggak jelas kayak korupsi mereka harus ganti teman-teman. Kita bisa melaporkan sekarang ada 2024 nanti terbuka undang-undang tentang asuransi tapi 2024 ya teman-teman. Jadi kalau untuk sekarang kalau tentang kayak gitu belum bisa dipertanggungjawabkan karena sekarang masih 2023. Nanti 2024 ada undang-undang terbaru tentang asuransi. Jadi kalau kita dibohongkan oleh perusahaan asuransi atau uang kita tuh yang kita asuransikan atau premikan, nah kalau uang nggak balik kayak gitu atau sesuai dengan janji, kita bisa tuntut dia teman-teman. Lanjut, prinsip yang ke-8, the law of larger numbers, yaitu hukum bilangan besar. Adalah prinsip yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah tertanggung, maka semakin akurat perhitungan premi asuransi. Prinsip ini digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menetapkan premi asuransi yang diwajarkan. Nah, gitu teman-teman. Nah, yang ke-9 itu prinsip yang terakhir, proximate cause, yang artinya sebab proksimal adalah prinsip yang menyatakan bahwa penanggung hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang paling dekat dan langsung dengan kerugian tersebut. Prinsip ini penting untuk menentukan apakah kerugian tertanggung termasuk dalam cakupan pertanggungan atau tidak. Pokoknya ini harus ada di dalam perusahaan untuk membangun sebuah asuransi gitu teman-teman. Nah, kesimpulannya apa nih? Prinsip-prinsip dalam asuransi sangat penting untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, maka perjanjian asuransi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi kedua belah pihak. Jelas-jelas kan teman? Kita harus, kalau kita memang betul-betul mau asuransikan uang kita, kita harus mengikuti ini. Sama kayak penanggung atau tertanggung juga harus mengikuti ini. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini.
Setiap orang memiliki prinsip sebagai dasar untuk menentukan rancangan impian di masa depan. Rencana dan impian yang dimiliki akan berkembang seiring berjalannya hidup. Untuk mendapatkan perlindungan perencanaan masa depan dan impian dengan rasa tenang, aman, dan penuh berkah dapat dipenuhi dengan memiliki asuransi dengan prinsip syariah. Asuransi dengan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong dan melindungi antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang disebut dana tabaruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Dalam asuransi jiwa syariah, ada beberapa jenis transaksi yang harus dihindari, yaitu harar atau ketidakpastian, riba atau tambahan, dan maisir atau judi. Harar adalah kondisi ketidakpastian yang tidak diperbolehkan jika terjadi pada kontrak komersial atau jual beli. Contohnya, kesepakatan jual beli atas manfaat pertanggungan yang tidak bisa dipastikan waktu penyerahannya. Riba merupakan tambahan yang terjadi pada transaksi hutang dan atau jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syariah. Contohnya, transaksi jual beli uang yang tidak sama kuantitasnya antara uang yang dibayarkan sebagai premi dan uang pertanggungan yang dijanjikan. Maisir adalah taruhan yang menempatkan keuntungan salah satu pihak menjadi kerugian pihak lain diakibatkan transaksi tersebut. Contohnya, bila tidak terjadi klaim selama masa kontrak, perusahaan asuransi diuntungkan. Sebaliknya, bila terjadi klaim, pihak tertanggung yang diuntungkan bahkan lebih besar dari kewajiban yang telah dibayarkan. Berdasarkan prinsip pengelolaannya, asuransi jiwa terbagi menjadi asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional. Pada asuransi jiwa syariah, hubungan antara nasabah dan perusahaan asuransi adalah sebagai pemberi kuasa atau muwakil dan penerima kuasa, wakil. Perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dana tabaru dan berhak menerima upah atau bisa disebut ujrah. Pada asuransi jiwa konvensional, hubungan antara nasabah dan perusahaan asuransi adalah sebagai tertanggung dan penanggung. Asuransi jiwa syariah berisi sekumpulan peserta yang setuju untuk saling membantu dalam menanggung risiko dengan menghibahkan sejumlah kontribusi atau premi untuk membentuk dana tabaru atau dana tolong-menolong. Bila terjadi risiko terhadap peserta, uang pertanggungan akan dibayarkan dari dana tabaru. Konsep ini juga dikenal sebagai risk sharing. Dalam asuransi jiwa konvensional, nasabah membayarkan sejumlah premi atas proteksi yang dibelinya ke perusahaan asuransi. Bila terjadi risiko atas nasabah, perusahaan asuransi jiwa akan memberikan sejumlah uang pertanggungan. Konsep ini juga dikenal sebagai risk transferring. Ada beberapa perbedaan mendasar antara asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional dari segi kontrak, kepemilikan dana, surplus underwriting, pengelolaan investasi, dan pengawasan asuransi. Dalam asuransi jiwa konvensional, kontrak yang terjadi merupakan kontrak jual beli, di mana tertanggung membayarkan sejumlah uang kepada penanggung untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian akibat risiko yang dijamin. Dalam asuransi jiwa syariah, kontrak utama adalah kontrak tabaru, yaitu sekumpulan orang setuju menghibahkan uang untuk saling bantu dalam menanggung risiko. Dalam asuransi jiwa syariah, ada beberapa akad jual beli atau tijarah, seperti wakalah bil ujrah, pemberian upah kepada perusahaan sebagai pengelola dana, mudarabah bagi hasil di mana 100% adalah dana peserta, mudarabah musyitarakah bagi hasil di mana pengelola dana juga menyertakan modal dananya. Ketiga akad yang disebutkan adalah pilihan, artinya tidak semua harus ada saat melakukan akad jual beli atau tijarah. Dalam asuransi jiwa konvensional, dana yang terkumpul dari premi setiap tertanggung menjadi milik perusahaan. Dalam asuransi jiwa syariah, dana yang terkumpul berdasarkan kontrak tabaru menjadi milik kolektif peserta. Perusahaan dikuasakan untuk mengelola dana tersebut, dan atas pengelolaan tersebut berhak mendapatkan upah atau ujrah. Pada asuransi jiwa konvensional, keseluruhan surplus underwriting menjadi hak perusahaan. Pada asuransi jiwa syariah, keseluruhan surplus underwriting menjadi hak kolektif peserta dan boleh diperlakukan berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam kontrak dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Asuransi jiwa konvensional bebas melakukan investasi selama dalam batas-batas ketentuan Perundang-undangan Investasi Indonesia. Asuransi jiwa syariah bebas melakukan investasi selama dalam batas-batas ketentuan Perundang-undangan Investasi Indonesia dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Contoh investasi yang dilarang yaitu saham perbankan, rokok, dan minuman keras, dan juga produk keuangan dengan konsep riba.
Asuransi jiwa konvensional diawasi oleh OJK namun tidak memerlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Sementara asuransi jiwa syariah memerlukan pengawasan dari OJK dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan operasional perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Prudential selalu siap mendampingi dalam setiap tahap kehidupan. Pru University. Connect, Inspire, Deliver. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang materi ketiga, pengertian asuransi syariah dan fatwa-fatwanya. Nah, di sini kan saya sudah menjelaskan nih tentang asuransi syariah sebelumnya di video sebelumnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan lagi bagaimana sih perbedaan asuransi syariah dan konvensional dalam prinsip-prinsipnya, dan saya akan menjelaskan juga atau saya akan bilang fatwa-fatwa tentang asuransi syariah ini, teman-teman. Nah, kita ulang lagi. Asuransi syariah ini adalah suatu usaha saling tolong-menolong dan melindungi di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Asuransi syariah ini berbeda dengan asuransi konvensional tentunya dalam beberapa hal. Yang pertama, prinsip dasar. Nah, kalau asuransi syariah ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti ta'awun, saling menolong, takafuli, saling melindungi, dan menghindar unsur-unsur yang dilarang Islam seperti riba, gharar, maisir, zulum, dan lain-lain. Nah, yang kedua tuh perbedaannya tuh di prinsip akad. Asuransi syariah menggunakan akad tabaru, yaitu akad yang didasarkan pada hibah atau pemberian sukarela. Dalam akad tabaru, peserta asuransi memberikan dana kepada perusahaan asuransi untuk membantu peserta lain dalam mengalami musibah. Nah, yang ketiga tuh pengelolaan dananya yang berbeda. Pengelolaan dana ini asuransi syariah ini adalah pakai dana tabaruk, yang dimana dikumpulkan oleh perusahaan asuransi syariah, dikelola dengan prinsip syariah seperti prinsip bagi hasil dan syirkah. Nah, selanjutnya ada pembayaran klaim. Pembayaran klaim ini asuransi syariah tidak boleh didasarkan pada unsur gharar tidak jelas, yaitu tidak jelas atau ketidakpastian. Klaim asuransi syariah hanya dapat dibayarkan jika peserta asuransi syariah benar-benar mengalami musibah yang dijamin dalam polis. Contoh, kalau kita mengalami musibah kayak bunuh diri, itu berarti asuransi syariahnya tidak bisa kita dapatkan seperti di video ini kan sebelahnya kan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fatwa-fatwa asuransi syariah. Asuransi syariah ini kan di Indonesia diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu MUI. MUI apa teman-teman? Ya, Majelis Ulama Indonesia. DSN MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait asuransi syariah antara lain. Yang pertama tuh fatwa nomor 21 DSN MUI _10 Romawi 10 _2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Nah, yang kedua itu fatwa nomor 22 tentang akad tabaruk dan asuransi syariah. Yang ketiga fatwa nomor 23 tentang akad wakalah bil ujrah dalam asuransi syariah. Yang keempat fatwa nomor 24 itu tentang akad mudharabah dalam asuransi syariah. Selanjutnya fatwa nomor 25 tentang akad musyarakah dalam asuransi syariah. Selanjutnya fatwa nomor 26 tentang akad kafalah dan dalam asuransi syariah. Selanjutnya fatwa nomor 27 tentang akad qard dan asuransi syariah. Selanjutnya fatwa nomor 81 tentang pengambilan dana tabaruk bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum berakhir. Nah, fatwa-fatwa tersebut mengatur beberapa aspek asuransi syariah, mulai dari prinsip, dasar akad, pengelolaan dana, hingga pembayaran klaim. Dengan adanya fatwa-fatwa tersebut, maka asuransi syariah dapat memenuhi kaidah-kaidah syariah dan dapat diterima oleh masyarakat muslim. Begitu teman. Jadi, kesimpulannya tuh adalah asuransi syariah suatu produk keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat muslim. Asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah sehingga dapat terhindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Begitu teman-teman penjelasan tentang materi ketiga atau rangkuman tentang materi ketiga. Selanjutnya mari kita dengarkan cuplikan video
berikut ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah Islam mengatur tentang asuransi syariah? Maka pada video ini kita akan lihat bagaimana fatwa DSN MUI tentang pedoman umum asuransi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga Anda mendapatkan apa yang Anda cari. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu fatwa DSN MUI tentang pedoman umum asuransi syariah. Jadi kita akan lihat poin-poin yang penting di dalam fatwa mengenai asuransi syariah ini. Namun saya tidak akan membahasnya seperti ahli fikih. Namun pada video ini kita akan lihat poin-poin penting di dalam keputusan yang ada di fatwa ini. Nah, fatwanya tersebut bisa kita lihat. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21 DSN MUI 10/2001 ini tentang pedoman asuransi syariah. Kemudian kalau menimbang, kita tidak perlu melihat poin-poin pentingnya karena pradasarnya itu adalah sama dengan fatwa lain ataupun menyerupai karena dia melihat secara umum. Kemudian mengingat juga kita akan lanjut, kita tidak perlu melihat poin yang pentingnya. Kemudian kita lanjut sampai ke bawah, kita akan lihat bahagian yang paling penting dari fatwa ini adalah bahagian memutuskan, di mana di dalam fatwa ini paling tidak terdapat ada 11 ketentuan yang diputuskan di dalam fatwa ini. Nah, pertama kita akan lihat itu ketentuan umum. Ya, saya pikir disinilah titik inti daripada fatwa ini. Fatwa ini menyebutkan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang ataupun pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Jadi intinya itu harus sesuai dengan syariah atau yang sering kita bilang dengan akad. Nah, kemudian poin yang terpenting lagi adalah di mana asuransi syariah itu ada dua hal yang menjadi titik berat atau yang membedakannya dengan asuransi yang non syariah. Itu pertama adalah adanya pemisahan antara kedua rekening. Artinya ada pemisahan antara dua rekening, dipisah antara akad tijarah dengan akad tabaruk. Nah, kalau misalkan di asuransi lain itu kan hanya di satu rekening, tetapi kalau di asuransi syariah itu harus dipisah ya. Jadi kalau tijarah itu suatu akad ya, yang dipergunakan di dalam asuransi itu yang tujuannya untuk komersial ya gitu. Tapi kemudian ada satu lagi namanya akad tabaruk. Nah, akad tabaruk ini adalah uang atau dana yang kita masukkan ke asuransi itu kita tidak akan bisa ambil karena itu sifatnya tolong menolong, seperti seperti kita berikan hibah kepada orang lain atau kita membantu orang lain atau kita bersedekah kepada orang lain. Nah, maka rekening tabaruk itu adalah rekening tolong menolong gitu kan. Jadi kita tolong menolong karena dia asuransi itu adalah saling bantu membantu. Misalkan satu anggota di asuransi itu sakit, maka yang sehat juga ikut membantu dan sebaliknya. Tapi kalau akad tijarah ini dia mengarahnya komersial, bisa jadi dia akan diinvestasikan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah titik poin penting daripada fatwa asuransi syariah ini. Nah, saya pikir yang lainnya mengikuti yang di atas dan nanti bisa juga dilihat dan didalami bagaimana lebih jauh isi daripada fatwa ini. Bagi siapa yang ingin mendapatkan fatwa pedoman asuransi syariah,
bisa meminta di kolom komentar atau bisa juga minta ke email, maka saya akan kirim fatwa tersebut. Mungkin Anda bisa melihat lebih dalam bagaimana kajian ataupun isi yang ada di dalam fatwa DSN MUI mengenai pedoman umum tentang asuransi syariah. Oke, sampai di sini topik pembahasan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut membahas materi keempat, yaitu tentang operasional asuransi syariah. Kita akan membahas bagaimana operasional tentang asuransi syariah ini. Nah, proses bisnis utama perusahaan asuransi syariah adalah dalam pengembangan produk. Bagaimana itu? Proses bisnis ini bertujuan untuk mengembangkan produk asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Produk asuransi syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu yang tadi ta'awun, saling menolong, al-mudharabah, kerjasama, dan al-wakalah, perwakilan. Nah, yang kedua itu prosesnya bagaimana? Yang kedua prosesnya dalam pemasaran. Proses bisnis ini bertujuan untuk mengenalkan produk asuransi syariah kepada masyarakat. Kegiatan pemasaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti media massa, agen, dan digital marketing. Nah, proses selanjutnya itu underwriting, yaitu apa itu? Proses bisnis ini bertujuan untuk menilai risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah akan melakukan seleksi terhadap calon peserta asuransi untuk memastikan bahwa risiko yang ditanggung tidak melebihi kemampuan perusahaan. Nah, proses selanjutnya adalah proses pemrosesan klaim. Ini bertujuan untuk memproses klaim yang diajukan oleh peserta asuransi. Perusahaan asuransi syariah akan melakukan investigasi untuk memastikan bahwa klaim tersebut valid dan memenuhi syarat. Nah, selanjutnya itu ada proses penempatan reasuransi, yaitu tentang untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah dapat menempatkan sebagai risikonya kepada perusahaan reasuransi. Nah, proses selanjutnya adalah pengelolaan dana. Proses bisnis ini bertujuan untuk mengelola dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Perusahaan asuransi syariah harus mengelola dana tersebut dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas underwriting, proses untuk menentukan. Underwriting ini adalah proses untuk menentukan yang mana, pertanyaannya tuh, apakah permohonan kepesertaan dapat diterima, syarat-syarat polis yang sesuai, atau besaran kontribusi yang harus dibayar peserta. Nah, selanjutnya pemrosesan klaim. Proses untuk menentukan apakah satu klaim yang diajukan dapat dibayar sesuai dengan syarat yang dipolis, nilai manfaat yang dibayar ke peserta. Nah, produk asuransi syariah itu asuransi umum syariah. Itu ada banyak, guys, produk-produknya. Ini kan kita tuh kan kayak pengenalan juga di sini kan. Asuransi umum syariah itu apa aja? Asuransi umum syariah itu asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, rangka pesawat, energi onshore, energi offshore, rekayasa, tanggung jawab gugatan, kecelakaan diri, kesehatan aneka. Nah, kalau asuransi jiwa ini sedikit, yang dimana asuransi jiwa berjangka, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi investment link. Nggak ada asuransi bunuh diri ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Jenis perusahaan perasuransian syariah. Itu ada 3 yang tadi. Perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah. Bentuk badan usaha perusahaan perasuransi syariah ini adalah full syariah. Seluruh kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Pokoknya mereka tuh US, yaitu unit syariah. Sebagian kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, syariah, teman-teman. Nah,
Jenis perusahaan asuransi syariah ini adalah yang pertama perusahaan asuransi umum syariah. Usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadi sesuatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua jenisnya itu perusahaan asuransi jiwa. Yang ketiga itu perusahaan reasuransi syariah. Ketentuan pemisahan unit syariah. Berdasarkan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang P-asuransi syariah ini dijelaskan bahwa seluruh perusahaan P-asuransi yang menjalankan sebagian kegiatan usaha dengan prinsip syariah diwajibkan untuk melakukan spin-off dengan ketentuan. Yang pertama, memiliki unit syariah yang nilai dananya tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi. Yang kedua tuh 10 tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. Nah, bentuk badan hukum dari asuransi syariah adalah bentuk badan hukum penyelenggara usaha asuransi syariah adalah itu ada 3. Yang pertama perseroan terbatas, undang-undang PT, koperasi, dan usaha bersama. Perusahaan asuransi syariah ini dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Akta pendirian perseroan terbatas, susunan organisasi, modal distributor, dana jaminan, mempekerjakan tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya, kepemilikan, kekayaan rencana kerja, produk yang akan dipasarkan, dan hal lain diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat. Nah, aku akan menjelaskan tentang akad-akad pada asuransi syariah. Akad-akadnya itu ada tabaru, tijarah, wakalah bil ujrah, mudharabah, dan mudharabah musyarakah. Kita akan menjelaskan pengertiannya apa sih. Jadi tabaru itu teman-teman akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabaru untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat atau bukan untuk tujuan komersial. Nah, kalau tijarah akan ada akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial. Kalau wakalah bil ujrah, akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabaru dan dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan ujrah atau fee. Nah, mudharabah itu akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaru. Dan dana investasi peserta ini sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya sudah disepakati sebelumnya. Nah, yang terakhir itu mudharabah musyarakah. Akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaru dan dana investasi peserta itu digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa atau wewenang untuk yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan di antara yang perusahaan dan yang menginvestasikan itu yang telah disepakati sebelumnya, teman-teman. Oke, apa sih penggunaan dana tabaru? Nah, penggunaannya itu untuk pembayaran santunan, klaim manfaat kepada pemegang polis atau peserta yang mengalami musibah atau pihak yang lain berdasarkan polis asuransi syariah. Nah, penggunaan selanjutnya tuh pembayaran kontribusi tabaru kepada reasuradur. Nah, yang ketiga itu pembayaran kembali kod kepada perusahaan. Yang keempat, pengembalian dana tabaru dan biaya terkait pengelolaan aset dan dana. Nah, pengembalian dana tabaru itu bagaimana? Pengembalian dana tabaru itu akan terjadi karena pertama, pembatalan polis dalam tenggang waktu yang diperkenakan atau free lock periode. Nah, yang kedua itu penghentian polis atau pemegang polis atau peserta sebelum masa asuransi berakhir bisa dikembalikan dana tabaru itu. Nah, yang selanjutnya penghentian polis atau perusahaan sebelum masa asuransi berakhir. Atau pembayaran kontribusi dana yang lebih besar daripada seharusnya gitu, bisa dikembalikan dananya. Oke, selanjutnya surplus underwriting.
Seluruh ditambahkan ke dalam dana tabaruk. Sebagian ditambahkan ke dalam dana tabaruk dan sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta. Sebagian ditambahkan ke dalam dana tabaruk, sebagian dibagikan ke pemegang polis atau peserta, dan sebagian dibagikan kepada perusahaan. Itu surplus allocating, pembagian-pembagiannya. Nah, syarat menerima surplus allocatingnya bagaimana? Syaratnya tuh tentunya yang pertama itu telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan surplus, tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim, tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke dana tabaruk, dan yang terakhir itu tidak menghentikan polis in force pada periode perhitungan surplus underwriting. Surplus underwriting dilarang dibagikan ke peserta dan perusahaan bila mana dalam kondisi yang pertama tuh mereka tuh mendapat masih terdapat kod di dalam liabilitas dalam data baru, tak bisa mendapatkan. Nah, yang kedua tuh tingkat solvabilitasnya tuh data baru lebih kecil dari target tingkat solvabilitas data baru internal. Yang ketiga tuh tidak memenuhi tingkat kecukupan investasi. Yang keempat, pendistribusian surplus underwriting dapat mengakibatkan terjadinya kondisi sebagaimana dimaksudkan oleh poin kedua dan ketiga. Nah, kod. Sekarang kita menjelaskan kod. Kod itu untuk memenuhi pembayaran klaim. Kod juga sorbonasi untuk memenuhi solvabilitas dana perusahaan. Begitu teman-teman, penjelasan tentang operasional asuransi syariah. Selanjutnya materi kelima tentang pengenalan produk asuransi. Sebenarnya ini teman-teman sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, tapi aku akan menjelaskan lagi tentang ini teman-teman. Di mana ini tentang pengenalan produk asuransi. Kita ke konvensional dulu. Pasti pengenalan produk asuransi itu ada dua. Yang pertama itu asuransi jiwa dan asuransi umum. Sama seperti syariah juga, asuransi jiwa dan asuransi umum. Bedanya mereka tuh pakai logo belakangnya syariah dan konvensional tidak. Nah, pengenalan produk asuransi ini ada dua. Yang pertama asuransi umum dan asuransi syariah. Asuransi jiwa dan asuransi umum. Nah, asuransi jiwa ini di konvensional, asuransi jiwa berjangka memberikan perlindungan finansial selama jangka waktu tertentu. Asuransi jiwa seumur hidup, ada tuh dalam asuransi ini terbagi lagi teman-teman. Yang pertama asuransi berjangka, yang pertama asuransi jiwa seumur hidup, dan asuransi jiwa unit link. Nah, kalau asuransi umum tuh apa aja? Asuransi kendaraan bermotor, asuransi rumah, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan. Nah, kalau di syariah tuh bagaimana? Apakah beda pengenalan produknya? Sama aja teman-teman. Nah, kalau di syariah ini pengenalan produknya itu asuransi jiwa syariah, itu dalam asuransi jiwa berjangka syariah, asuransi jiwa seumur hidup syariah, asuransi jiwa unit link syariah. Sama aja teman-teman, tapi bedanya dalam syariahnya aja. Lanjutnya umum syariah sama teman-teman, kayak kendaraan motor, rumah, kesehatan, perjalanan, sama teman-teman. Berarti dalam intinya pengenalan produk syariah ini adalah dua. Yang pertama asuransi jiwa dan yang kedua asuransi umum. Oke, kita bahas materi yang ke-6 tentang klaim dan underwriting. Tentang klaim di asuransi syariah dan underwriting di asuransi syariah. Klaim asuransi syariah adalah permintaan dari pemegang polis atau ahli warisnya kepada perusahaan asuransi syariah untuk mendapatkan manfaat asuransi yang telah disepakati. Klaim asuransi syariah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam polis asuransi. Nah, persyaratannya apa aja nih? Nah, yang pertama itu terjadinya risiko yang dijamin oleh polis. Yang kedua, pemegang polis atau ahli warisnya telah memenuhi kewajiban seperti membayar premi setiap bulannya. Dan yang ketiga, pemegang polis atau ahli warisnya telah mengajukan klaim secara resmi kepada perusahaan asuransi syariah. Nah, bagaimana nih proses klaim syariah? Bagaimana dilakukan proses klaim ini? Nah, yang pertama tuh penetapan klaim. Perusahaan asuransi syariah akan melakukan investigasi untuk memastikan bahwa klaim yang diajukan memenuhi persyaratan. Yang kedua, penilaian klaim. Perusahaan asuransi syariah akan menilai klaim yang diajukan oleh menentukan besarnya
manfaat asuransi yang akan dibayarkan. Nah, yang ketiga tuh pembayaran klaim. Perusahaan asuransi syariah akan membayar klaim kepada pemegang polis atau ahli warisnya. Nah, selanjutnya underwriting. Underwriting dalam asuransi syariah adalah proses seleksi terhadap calon peserta asuransi untuk memastikan bahwa risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi yang syariah itu tidak melebihi kemampuannya. Prinsipnya tuh apa aja prinsip underwriting ini? Yang pertama tuh ta'awun, mudharabah, al-wakalah. Tolong-menolong, kerjasama, perwakilan. Ta'awun perusahaan asuransi syariah tidak boleh menolak calon peserta asuransi hanya karena alasan agama, ras, suku, atau jenis kelamin. Nah, yang kedua tuh al-mudharabah atau kerjasama perusahaan asuransi syariah bekerja sama dengan calon peserta asuransi yang saling mentolong-menolong dalam menghadapi risiko. Nah, yang ketiga al-wakalah atau perwakilan perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai wakil atau calon asuransi untuk mengelola dana dan memberikan manfaat asuransi. Nah, bagaimana nih proses underwriting ini? Yang pertama tuh pengumpulan data. Perusahaan asuransi syariah akan mengumpulkan data dari calon peserta asuransi seperti data pribadi, kesehatan, dan lain-lain, dan data pekerjaannya. Nah, yang kedua tuh analisis data. Perusahaan asuransi syariah akan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memenuhi resiko-resiko atau menilai resiko-resiko yang resiko-resiko calon peserta. Nah, yang ketiga tuh keputusan underwriting, yaitu perusahaan asuransi syariah akan memutuskan apakah calon peserta asuransi itu dapat diterima atau tidak. Bagi teman-teman, penjelasan materi ke-6 tentang underwriting atau claim. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir tentang investasi dan pemasaran asuransi syariah. Oh, akhirnya kita udah sampai di titik terakhir teman-teman. Oke, investasi asuransi syariah adalah kegiatan penempatan dana oleh perusahaan asuransi syariah untuk memperoleh keuntungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang harus ditetapkan dalam investasi asuransi syariah antara lain, yang pertama prinsip syariah, yaitu kegiatan investasi harus sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua itu prinsip keadilan, yaitu kegiatan investasi harus memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Nah, yang ketiga tuh prinsip kehati-hatian, yaitu kegiatan investasi harus dilakukan dengan cara yang hati-hati dalam menghindari risiko kerugian. Nah, jenis-jenis investasi asuransi syariah ini ada beberapa jenis loh teman-teman. Yang pertama tuh investasi langsung, yaitu kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah secara langsung seperti membeli saham, obligasi, atau properti. Nah, yang selanjutnya investasi tidak langsung, yaitu kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah melalui dana investasi syariah seperti reksa dan dana syariah, unit, atau link syariah. Yang ketiga itu investasi alternatif, yaitu kegiatan investasi yang tidak termasuk dalam investasi langsung atau tidak langsung seperti investasi emas, suku, atau sewa. Nah, bagaimana kalau pemasaran asuransi syariah? Pemasaran asuransi syariah adalah kegiatan memperkenalkan dan menawarkan produk asuransi syariah kepada calon nasabah. Pemasaran asuransi syariah harus dilakukan dengan cara sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama tuh prinsip kejujuran, yaitu prinsip perusahaan asuransi syariah harus memberikan informasi yang sejujur-jujurnya untuk transparan kepada calon nasabah. Yang kedua tuh prinsip keadilan, yaitu perusahaan asuransi harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua calon nasabah, tidak ada yang membeda-bedakan. Nah, yang ketiga tuh prinsip kehati-hatian, yaitu perusahaan asuransi syariah harus melakukan pemasaran dengan cara yang hati-hati dan menghindar terjadinya penipuan kecurangan. Nah, bagaimana nih strategi waktu kita mau memasarkan asuransi syariah? Yang pertama tuh ada strategi edukasi, yaitu perusahaan asuransi syariah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang asuransi syariah. Nah, yang kedua tuh strategi branding, yaitu perusahaan itu harus membangun citra positif di mata masyarakat. Nah, yang ketiga strategi digital marketing, yaitu perusahaan asuransi harus memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baik mungkin untuk memasarkan produknya. Begitu teman-teman. Baiklah teman-teman, sudah sampai di akhir video nih. Begitulah penjelasan tentang materi dari pertemuan pertama dan terakhir oleh saya. Saya harap
ambil manfaatnya, buang buruknya. Karena kita sendiri sama-sama belajar. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.